Rabu 12 Februari 2014, tanah air dikejutkan dengan pemberitaan soal wafatnya salah satu begawan hukum tata negara yaitu M. Fajrul Falah. Fajrul Falah diketahui sebagai pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada UGM. Anggota Komisi Hukum Nasional atau KHN itu meninggal dunia di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta akibat serangan jantung. Dalam acara tahlil kenegaraan bertema konsisten mengawal konstitusi mengenang almarhum Fajrul Falah yang diadakan pada Selasa kemarin 18 Februari 2014 di Komisi Hukum Nasional Jakarta Pusat, adik bungsu dari Fajrul Falah yaitu M. Romahum Mursi mengungkapkan bahwa sang kakak memiliki kemandirian yang tidak bisa ditawar oleh siapapun termasuk keluarganya. Satu hal yang saya pahami terhadap diri Mas Fajrul, saya kira hal yang lebih bersifat pribadi atas pandangan-pandangan intelektual tadi. Yang pertama adalah kemandirian, dan saya kira kemandirian ini tidak bisa ditawar oleh siapapun, bahkan oleh adik-adiknya sendiri. Mas Fajrul orang yang paling tidak pernah suka merekomendasikan orang, paling tidak pernah suka mendorong-dorong orang untuk jadi apa atau dia, apalagi dia sendiri gitu. Memang tingkat kemandiriannya begitu luar biasa, dan pada saat beliau wafat saya juga menuliskan itu ke beberapa rekan media. Ketika saya kemudian lulus S1 dari ITB dan kemudian ingin mengambil S2, tapi saya ketertarikannya ke bidang ekonomi. Mas Fajrul waktu itu saya minta rekomendasi, hubungan apa saya ngasih rekomendasi ke kamu gitu. Fajrul Falah lahir di Gresik 2 April 1959, merupakan keturunan daerah biru Nahdlatul Ulama. Sang ayah adalah Kiai Haji Tholhah Mansur, seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang merupakan doktor hukum tata negara. Fajrul Falah mewarisi dua sisi baik dari sang ayah, yaitu bidang akademis serta ketokohan Nahdlatul Ulama. Fajrul Falah juga dikenal sebagai salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, Fajrul Falah tidak hanya dikenal sebagai anak kiai serta aktivis kaum sarungan, tetapi ia juga seorang akademisi yang kritis. Fajrul Falah belum sempat meraih gelar doktor, namun pemikiran dan kiprahnya seperti seorang guru besar hukum tata negara. Fajrul Falah telah memperoleh gelar MA dari London School of Oriental and African Studies di tahun 1990 dan MSc di London School of Economics and Political Science pada tahun 1997. Baik, tentu bukan hanya kepada narasumber khusus yang bisa memberikan komentar, mungkin ada juga dari kawan-kawan yang nanti ingin menyampaikan. Saya juga mengundang nanti terakhir. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menyampaikan. Ada Mas Wahyudi, Mas Firman juga saya kata tadi. Ya, Pak Firman. Nah, itu. Terima kasih Mas Mujahid, para mahaguru, Prof. Jimli, Prof. Said Rafi, Pak Boy Marjono, Pak Imam, Mas Firman yang baru kali ini kita ketemu lagi, dan kawan-kawan sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pada saat yang kita mungkin masih berduka ya kehilangan Mas Fajrul Falah yang sudah mendahului kita, dan tadi sudah sekian banyak kebaikan-kebaikan yang sudah dikemukakan serta testimoni kenangan manis yang sudah dialami oleh masing-masing. Ada satu hal yang bagi saya ketika berinteraksi dengan Mas Fajrul dalam beberapa kesempatan terakhir, yang saya ingat ketika saya dengan teman-teman mengundang beliau menjadi salah satu narasumber untuk bisa. Nah, dari situ memang kelihatan betul kalau tadi teman-teman sudah mengistilahkan dengan pemikiran yang out of the box atau liar, betul bahwa banyak hal yang kita bisa dapatkan dari beliau untuk bisa kita kemudian terjemahkan dalam kebutuhan praksis, ya, terutama kan adanya sebuah konstitusi baru dalam proses perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45 di tahun 2000 sampai 2002. Beliau berada dalam posisi yang
Ya artinya tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, tidak berhadapan-hadapan dengan siapapun, tapi mencoba mengambil tengah. Dan secara profesional kemudian dia bisa tempatkan itu ketika dia menjadi salah satu anggota Komisi Konstitusi yang bekerja 7 bulan yang dibentuk oleh MPR. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firman. Terakhir mungkin sebelum ke Pak Romi ada Mas Wahyudi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu di ruangan ini semuanya punya pengalaman masing-masing dengan Pak Fajrul ya. Dan ada yang sangat mungkin personal dan sebagai akademisi dan sebagai tadi Pak Jibli mengatakan aktivis, tentu Pak Fajrul sudah memberikan banyak sekali kontribusi bagi kehidupan kenegaraan di sini gitu kan. Saya sendiri kebetulan dulu kuliah di Fakultas Hukum UGM dan juga dulu salah satu bagian di PMI UGM. Jadi dulu kami di kampus ada 2 senior, pertama Pak Imam Ansori, terus yang kedua Pak Fajrul. Dulu ketika kami di Jogja, saya sering mengatakan Pak Fajrul sebagai intelektual yang kesepian. Karena kenapa intelektual kesepian? Waktu itu banyak orang atau pakar-pakar hukum tata negara pasca amandemen konstitusi itu kemudian menjadi artis ya, dia banyak terlihat di satu media dan media yang lain. Tapi Mas Fajrul waktu itu justru saya ingat betul gitu kan, dia selalu mengundang kami beberapa orang, mungkin 3-4 orang untuk berdiskusi di Kolombo. Waktunya kalau tidak jam 9 malam, itu pagi-pagi ketika dia baru datang dari Jakarta, tiba-tiba dia mengontak, kamu datang ke rumah, kita diskusi gitu kan. Dia ngomong panjang lebar, kita berdiskusi dan seringkali kami membicarakan berbagai hal yang ya dari situ kemudian kami bisa menyimpulkan bagaimana tingginya kadar keilmuan beliau. Nah, di luar itu juga kelihatan bahwa Pak Fajrul ini bukan seorang pemikir hukum yang formalis, bacaannya sangat luas gitu kan. Kita tidak hanya membicarakan mengenai teori-teori hukum, tapi juga teori-teori sosial, politik, dan lain sebagainya. Dan kami bahkan seringkali terlambat di dalam mengupdate beberapa pemikiran dan justru mesti dipatahkan argumen-argumennya oleh Pak Fajrul di dalam tiap kali diskusi. Di perkuliahan sendiri memang agak kontroversial ya, seperti tadi juga diceritakan Afif ya. Pak Fajrul itu seringkali habis kuliah itu marah-marah karena mahasiswanya nggak ada yang bertanya. Jadi dia sering mengatakan, saya ngapain jauh-jauh datang dari Jakarta, kalau kalian cuma diam aja di kelas gitu kan. Nah setelah kuliah dia baru ngundang ke ruangannya, kamu ke ruangan gitu kan. Dia sambil ngerokok, sambil ngomongin ya macam-macam gitu kan. Nah dari situ kemudian ya kita juga banyak belajar. Tahun 2008 juga menjadi pengalaman yang memperlihatkan bagaimana kemudian dia juga punya dia tidak memiliki ambisi kekuasaan. Saya waktu itu benar-benar membuktikannya. Dulu ketika saya bareng Mas Firman di KRHN, saya nelpon dia, Mas, tak daftarkan hakim konstitusi, mau nggak itu kan, istilahnya begitu. Oke, itu kan, dia kirim CV ke saya daftarkan ke Wantibras, ke Bang Buyung. Adalah proses seleksi macam-macam, kita support Pak Fajrul untuk jadi hakim konstitusi, tapi ternyata dia tidak lolos di tangan presiden. Nah kebetulan setelah itu kan Pak Jibli mengundurkan diri dari MK dan DPR melakukan seleksi hakim konstitusi. Saya telepon lagi tuh Mas Fajrul, Mas mau nggak didaftarkan ke DPR sebagai hakim konstitusi? Enggak, gitu kan. Dia bilang gitu, dia tidak mau di situ gitu kan. Entah pertimbangannya, tapi saya coba bisa bilang ya sudah gitu kan. Dan di situ kelihatan betul bagaimana dia memang tidak memiliki ambisi untuk duduk di kursi-kursi kekuasaan itu. Yang lain mungkin Pak Fajrul ini memiliki banyak sekali sumbangsi ya bagi kami, terutama di masyarakat sipil. Apalagi kami misalnya yang selama ini aktif dalam isu-isu reformasi sektor keamanan gitu kan. Dia seorang pemikir hukum, seorang pakar hukum tata negara, tetapi juga memiliki kemampuan yang kuat di dalam ilmu-ilmu hukum militer, hukum keamanan dan lain sebagainya. Dan kami di Koalisi Reformasi Sektor Keamanan memang benar-benar kehilangan beliau. Ketika tidak ada Pak Fajrul, lalu siapa lagi yang bisa kita andalkan untuk meneruskan agenda reformasi sektor keamanan di Indonesia? Mungkin nanti ada Pak Irman dan lain sebagainya, tapi ini juga menjadi satu catatan tersendiri.
Yang sangat personal memang beberapa bulan lalu kebetulan Mas Fajrul meminta saya datang kemari, diundang ke ruangannya, dan nasihatnya sebenarnya masih sama ketika dulu saya kuliah. Kamu harus konsisten, jangan ini, jangan ini. Pokoknya kamu konsisten dengan apa yang kamu lakukan. Dia mengatakan begitu. Dulu juga di kampus juga dia mengatakan begitu. Ketika dini hari di rumah, dia berkali-kali mengatakan kamu harus konsisten. Mungkin itulah yang dia lakukan, bagaimana dia bisa konsisten sepanjang hidupnya untuk melakukan berbagai macam sumbangan pemikiran bagi kehidupan kenegaraan kekinian. Terakhir saya masih kontak-kontakan seminggu sebelum Pak Fajrul tidak ada. Nggak tahu lagi siapa yang kemudian bisa seperti Mas Fajrul. Dia sebagai akademisi tulen yang mengharu biru di dalam memberikan sumbangsih pemikiran hukum, dan dia juga seorang aktivis, tadi berkali-kali ditegaskan oleh Pak Jimli. Kami di organisasi masyarakat sipil selama ini sangat bergantung dengan pemikiran Pak Fajrul. Terakhir misalnya kami di Elsam, Pak Fajrul memberikan banyak masukan ketika kami membantu penyusunan rancangan kanun KKR Aceh. Dia begitu semangat, dan di situ sebenarnya saya sudah melihat sepertinya Mas Fajrul sakit gitu kan. Dia terlihat kurus dan tidak seperti biasanya gitu kan. Dan ya saya tidak tahu, dan pagi saya waktu itu hari Rabu juga masih kontak-kontakan dengan seorang teman ingin bertemu Pak Fajrul, dan ternyata siangnya ada kabar yang demikian. Itu mungkin dan memang terlalu banyak ya kalau mau diungkap pengalaman terutama saya secara pribadi dengan Pak Fajrul ya. Apalagi tadi teman di KHN terakhir katanya mengatakan sebelum meninggal dia sempat menyebut beberapa hal yang tentunya ini menjadi jadi tugas kita bersama. Saya selalu mengatakan bahwa dulu ketika kita berdiskusi malam-malam sampai dini hari dengan Mas Fajrul, mungkin semua cita-cita yang dia katakan, dia punya ambisi begini-begini, saya hari ini belum bisa mewujudkan. Tapi ya saya akan berusaha bagaimana cita-cita yang dia sampaikan waktu itu, dia merelakan malam-malamnya dengan kami, mungkin suatu saat akan bisa kami wujudkan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajrul. Selanjutnya acara ini disponsori oleh Yang pertama agak dilematik, karena di satu sisi ini terkait dengan lembaga hukum, karena itu ideal dari lembaga hukum itu independensinya harus dijaga. Kalau tidak, selesailah dia sebagai lembaga hukum dan jadikan aja alat bagi kekuasaan. Nah, kita tidak ingin itu. Tetapi ketika kemudian sebagai lembaga hukum independensinya ini ditekankan atau ditonjolkan, yang kemudian harus ditekankan juga adalah bahwa pengemban dari independensi itu apapun adalah orang-orangnya juga, manusia juga. Nah, karena itu harus disediakan mekanisme bagi permintaan pertanggungjawaban profesional dari para pengemban profesi-profesi hukum seperti misalnya hakim dan juga jaksa. Kalau tidak ya seperti selama ini akhirnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap individu hakim misalnya karena memutus salah dan seterusnya terakumulasi menjadi ketidakpercayaan terhadap institusi. Terhadap jaksa juga begitu. Pada mulanya orang tidak percaya kepada jaksa secara perorangan, tetapi ketika kemudian mekanisme komplain tidak ditangani oleh institusi, bahkan juga disiplin tidak diterapkan oleh institusi dalam hal ini hakim maupun jaksa, akhirnya masyarakat kecewa dan tidak percaya kepada institusi hukum. Dan itu jauh lebih berbahaya.